Halo teman-teman, jumpa lagi dengan masakan Papi Ipan. Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Buat yang sakit, kudoakan segera sembuh, sehat dan pulih kembali. Kali ini saya akan masak salah satu bagian dari sapi ya, yaitu jeroan, terutama babat. Cukup enak buat yang suka dan tahu cara mengolahnya. Tapi tidak boleh sering-sering dimakan ya teman-teman, untuk menjaga kesehatan. Kalau sesekali bolehlah. Nah, apa saja bumbu dan bagaimana caranya supaya bisa membuat babat goreng yang enak? Ayo simak di video ini ya teman-teman. Rasanya asin dan gurih. Sebelum kita lanjut, buat yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya teman-teman. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Ayo kita memasak. Inilah bahan-bahan dan bumbu yang akan kita pakai untuk membuat babat goreng. Oh iya, babat goreng yang saya buat ini rasanya asin ya, bukan yang jenis bacem atau yang manis ya. Nah, ini semua bahan sudah kita kupas dan kita cuci bersih. Kita akan haluskan ya teman-teman. Saya menghaluskannya menggunakan alat aja ini supaya lebih cepat dan halus. Males juga kalau ada alat tapi harus ngulek-ngulek bahan yang cukup banyak ini ya. Kalau ada yang praktis kenapa mesti repot ya. Nah, semua bumbu-bumbu ini kita masukkan, kita blender atau kita haluskan, kecuali serai dan daun salam dan daun jeruknya, itu nggak usah di blender. Sebelum kita blender kita beri sedikit minyak ya, supaya memudahkan penghalusannya. Kenapa bukan air? Ya karena ini nanti akan ditumis. Kalau pakai air nanti akan lebih lama pada saat menumisnya. Jadi lebih baik sekaligus dengan minyak goreng supaya menumisnya lebih cepat. Nah, dengan alat ini menghaluskan bumbu-bumbu ini menjadi sangat cepat sekali teman-teman, sangat praktis. Dalam hitungan beberapa detik, nggak sampai 1 menit lah, sudah cukup halus teman-teman. Ini memang sengaja tidak saya bikin yang sangat halus, karena nanti saat digoreng kita akan perlukan juga untuk taburannya ya teman-teman. Nah, inilah semua bahan atau bumbu-bumbu yang sudah kita siapkan. Kita akan mulai untuk memasaknya. Namun sebelumnya barangkali ada yang kepingin tahu berapa takarannya dan apa saja yang kita perlukan. Ini ya catatannya teman-teman, silahkan. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menumis bumbu-bumbu yang sudah kita haluskan dahulu tadi ya, dalam minyak yang cukup panas. Kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi, bawang merah, bawang putih, kunyit, ketumbar, kemiri dan sebagainya ya. Kita tumis sampai berbau harum dan berwarna kecoklatan. Kita masukkan juga 2 batang serai dan daun salam serta daun jeruknya ya. Kita ikut tumis bersama di sini. Ya, bumbu ini kita tumis sampai matang ya, sampai berwarna kecoklatan. Ini tampak sudah mulai berwarna kecoklatan, kita bisa masukkan babatnya. Kita tumis babat ini sebentar ya teman-teman, bersama dengan bumbu-bumbu ini. Oh iya, babat ini sebelumnya sudah saya cuci bersih dan saya rebus kira-kira 15 menit atau setengah jam dengan menggunakan lengkuas, salam dan juga serai ya teman-teman, untuk menghilangkan bau-bau yang kurang sedap. Nah, setelah kita tumis babat ini, kita berikan air 2 liter, lalu kita rebus ya teman-teman dengan api sedang, dengan waktu yang memang agak cukup lama sih, sekitar 1 jam, supaya babat ini bisa menjadi empuk dan bumbunya meresap. Oke, kita rebus dahulu ini ya, kita diamkan selama kurang lebih 1 jam. Nah, airnya sudah susut, ini babat sudah
cukup empuk ya. Memang bukannya empuk sekali ya. Kalau yang terlalu empuk juga tidak enak juga nanti. Jadi ini asal sudah cukup empuk dan bisa dimakan, bisa kita angkat teman-teman. Salah satu tandanya bahwa babat ini sudah cukup empuk kalau dia sudah tidak terlalu kaku teman-teman. Jadi pada saat diangkat dia agak lemas gitu ya, tidak sekaku pada saat awal kita masukkan tadi. Oke, ini saya rasa sudah cukup ya. Kita akan angkat dan kita akan goreng ya babat ini. Tidak saya goreng semua 1 kilo ini, saya hanya ambil 4 potong atau ya 4 potong aja lah, cukup untuk satu keluarga. Sebelum digoreng nanti akan saya potong-potong dahulu kecil-kecil ya, supaya memudahkan kita pada saat makan. Ya, ini 4 potong aja lah. Sisanya nanti akan saya olah lagi menjadi hidangan yang lain. Oke, kita siapkan minyak goreng secukupnya saja ya teman-teman. Kita panaskan, setelah panas kita bisa masukkan babat yang sudah saya potong-potong nih. Saya suka potongnya segini-gini nih, jadi sekira-kira 1 suap 1 babat lah. Ya, kita goreng juga jangan terlalu kering ya teman-teman. Oh ya, ini bumbu yang tadi sudah kita haluskan dan kita rebus, kita saring lalu kita angkat dan kita ikut goreng ya ini teman-teman di sini. Nanti untuk taburan di babatnya akan terasa gurih dan enak sekali. Ya, kita goreng dahulu. Untuk babatnya jangan terlalu kering ya. Asal sudah kita goreng bentar bisa kita angkat. Nah, seperti ini nih teman-teman, sudah cukup. Kita bisa angkat ya. Oke. Babatnya kita angkat dahulu. Kalau bumbunya biarkan kita tinggalkan dulu, kita keringkan ya, biar nanti lebih enak. Bumbunya tetap kita goreng lagi dahulu. Ya, babat kita angkat, kita keringkan bumbu-bumbunya ini. Nanti waktu dihidangkan dan dimakan dengan nasi hangat, bumbu ini enak sekali teman-teman, gurih, asin gitu ya. Oke, kalau sudah cukup kering bisa kita angkat juga bumbu-bumbunya dan kita akan sajikan bersama dengan babat yang tadi sudah kita angkat dahulu. Oke teman-teman, inilah babat goreng yang sudah kita angkat dan kita beri taburan dengan bumbu-bumbunya yang tadi kita goreng kering. Dan jangan lupa disajikan dengan sambal ya teman-teman. Sambal yang saya buat ini cukup sederhana. Saya menyebutnya sambal lombok siah, gula, lombok, terasi, dan uyah atau garam ya teman-teman. Itu bahasa Jawa sih sebenarnya. Oke, supaya teman-teman tidak bertanya-tanya bagaimana cara membuat sambalnya, ini saya catatkan bahan-bahannya ya teman-teman. Semua bahan sambal ini kita ulek jadi satu. Maaf tadi saya lupa tidak videokan pada saat saya membuat sambalnya ya. Oke teman-teman, inilah babat goreng kita sudah jadi beserta dengan sambalnya. Siap kita hidangkan bersama dengan nasi putih hangat. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dukung terus channel ini agar makin banyak resep-resep yang bisa saya bagikan untuk teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di masakan Papi Ivan berikutnya. Dadah.